menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun. Rekor lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain. Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Penuntutan saya lebih besar daripada teroris. Tampaknya ini berat Pak Nadiem ini. Kenapa berat? Kaitannya dengan kejahatan yang terkait dengan pendidikan. Jumlah kerugian yang menurut jaksa itu adalah sangat tinggi sekali. Setelah sekitar 5 bulan, sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi masuk babak baru. 13 Mei lalu, jaksa menuntut ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Jaksa juga menuntut uang pengganti kerugian negara sebesar 5,6 triliun rupiah atau pidana 9 tahun penjara jika Nadiem tak bisa membayarnya. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim sejumlah 1 miliar rupiah yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Secara tidak langsung, Nadiem terancam total tuntutan pidana mencapai 27 tahun penjara. Bagi Nadiem, tuntutan ini melebihi tuntutan terhadap pembunuh hingga teroris. Rekor lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain. Ya, 18 plus 9. Ya. Jadi 18 plus 9. Dan plus 9 itu adalah uang pengganti. Dan uang pengganti itu adalah jauh di atas harta kekayaan yang saya punya. Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Penuntutan saya lebih besar daripada teroris. Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dengan Nadiem Makarim sebagai terdakwa telah bergulir sejak awal Januari 2026. Menurut jaksa, tuntutan tinggi terhadap Nadiem sudah berdasarkan 70 fakta hukum yang diperoleh dari serangkaian alat bukti selama persidangan. Jaksa bilang ada peran Nadiem dalam perkara tersebut yang dibuktikan melalui bukti elektronik dan keterangan saksi. Inilah yang akan dikomparasikan fakta yang sebenarnya. Orang bisa berbohong, tetapi bukti elektronik tidak bisa berbohong. Lalu dari keterangan terdakwa dan barang bukti. Dan segala sesuatu kami hadirkan jadi alat bukti yang diperoleh secara tidak melawan hukum. Nah, lalu berikutnya, ya kan, dari fakta-fakta persidangan yang terungkap dari alat bukti itu, kita menganalisis menjadi sebuah fakta hukum. Nah, fakta hukum ini terdiri dari 70 fakta. Dari sejak awal bagaimana prosesnya pengadaan Chromebook ini sampai telah terjadi kerugian keuangan negara. Dalam kasus Nadiem Makarim, mantan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Jasman Panjaitan menilai tuntutan jaksa sudah sesuai hukum, yakni berdasarkan temuannya jahat, perbuatan melawan hukum, dan kerugian negara. Menurut Jasman, Nadiem punya pilihan untuk membatalkan pengadaan laptop Chromebook tersebut. Perbuatan melawan hukum di sini bukan harus dia melakukan sendiri. Dengan membiarkan saja perbuatan itu dikerjakan oleh stafnya di Kemdikbud, itu juga dia, karena apa? Karena dia menteri, dia harus taat kepada aturan harusnya selaku menteri, ya selaku menteri. Terdakwa ini Nadiem ini harusnya menyatakan itu tidak dilaksanakan. Tidak, karena menteri lama kalau tidak salah mengatakan tidak bisa dilaksanakan. Loh, kenapa dilaksanakan? Nah, itu loh. Seharusnya Pak Nadiem harusnya
membatalkan itu. Ya, kalau memang betul itu program pemerintah dan itu juga ya diminta, ya beliau harusnya ngomong itu petunjuk presiden. Nah, itu harusnya begitu gitu. Menurut pakar hukum pidana Hipnu Nugroho, jaksa memberi tuntutan tinggi karena menganggap nilai kerugian negara sangat besar dan terkait kejahatan terhadap dunia pendidikan. Karena dalam suatu konsep hukum itu, Mbak, selalu berpikir bahwa jaksa itu berpikir objektif. Subjektif dulu, subjektif ada kerugian negara, ada suatu permasalahan hukum, baru objektif. Nah, objektif hukumnya itu ya jaksa itu bisa menuntut ringan, bisa menuntut berat. Nah, tampaknya ini berat Pak Nadiem ini. Kenapa berat? Kaitannya dengan kejahatan yang terkait dengan pendidikan. Jumlah kerugian yang menurut jaksa itu adalah sangat tinggi sekali. Makanya dilakukan suatu penuntutan. Kan itulah. Sementara terkait uang atau pidana pengganti, pakar hukum pidana yang juga pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasih memandang aturan ini telah sesuai dengan Undang-Undang Anti Korupsi. Tapi dalam kasus ini, Yenti menilai pidana pengganti mencapai 9 tahun cukup tinggi dibanding kasus lainnya. Nah, memang untuk korupsi itu kan khusus ya, tindak pidana khusus di luar KUHP tadinya ya. Itu memang ada pembayaran uang pengganti, karena Yungto pasal 18 kan, pembayar uang pengganti. Kalau uang pengganti tidak dibayar, maka bisa disetarakan dengan pidana berapa terserah hakimnya. Memang uang pengganti yang 9 tahun ini kali ini kok ya tinggi memang ya, karena mungkin 5, sekian triliun itu. Tapi kalau nggak salah dulu itu uang pengganti kalau nggak bisa diganti, maksimum itu 2 tahun rasanya ya. Sekarang jadi 9 tahun ya, nggak tahu juga kenapa begitu. Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak April 2021 hingga Oktober 2024. Sebelumnya, lulusan Harvard Business School ini dikenal luas sebagai pendiri perusahaan Gojek pada tahun 2010. Pada sidang tuntutan 13 Mei lalu, sejumlah pengemudi Gojek ikut hadir menyampaikan sejumlah dukungan kepada Nadiem. 2 Juni mendatang, Nadiem Makarim akan membacakan pledoi atau pembelaan. Sementara ini, Nadiem harus menjalani operasi atas sakit yang dideritanya dan membutuhkan waktu pemulihan. Tim Liputan Kompas TV. Amin.